tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi. Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya Kejaksaan mempunyai waktu selama 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Ya pemirsa, nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan di lokasi kematian Joshua. Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo yang menjadi peran utama dalam drama Duren 3, hanya 1 kali muncul ke publik saat menjenguk suaminya di Makobrimob. Putri Chandrawati pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Di awal mencuatnya kasus ini, Putri Chandrawati diposisikan sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Peristiwa di Duren 3 8 Juli lalu berakhir dengan tewasnya Joshua. Sejak itu, Putri disebut mengalami traumatis, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di Perumahan Polri, Duren 3 Jakarta Selatan selain DNA 4 tersangka lain. Putri memiliki peran penting dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan hanya Putri yang mengetahui penyebab pasti yang mendasari kemarahan Sambo pada Brigadir Joshua, terutama peristiwa yang diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hanya kepada Putri lah polisi dapat menemukan motif kuat yang melatar belakangi peristiwa hingga menewaskan Brigadir Joshua. Sementara Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP, pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo. Ya, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah kini berada di pihak istri terdakwa Ferdi Sambo. Febri diberi kuasa untuk mendampingi Putri Chandrawati sampai di meja hijau. Bagaimana Febri Diansyah menjawab sorotan publik karena membela Putri? Benarkah ada pelecehan terhadap Putri Chandrawati? Berikut perbincangan rekan kami Anisha Dasuki dengan Febri Diansyah. Pemirsa, perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Joshua penuh dengan drama dan kontroversi. Dimulai dari skenario rekaan Ferdi Sambo, pengakuan Barada Richard Eliezer yang membuatnya kemudian jadi justice kolaborator, hingga pengakuan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Terakhir adalah kesediaan 2 mantan punggawa KPK, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang yang memutuskan untuk membela Putri Chandrawati. Di studio kami sudah hadirkan Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang kini disibukkan mendampingi tersangka Putri Chandrawati jelang persidangan. Mas Febri, yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat, mantan kolega Anda di KPK, mengapa akhirnya mau? Saya advokat dan mungkin beberapa teman tidak mengetahui saya jadi advokat itu sejak 2013. Seorang advokat itu, meskipun ini bagi sebagian orang mungkin klise, mendampingi hak-hak
dari tersangka ataupun terdakwa. Tapi kami punya standar yang kami sepakati lebih dari itu, yaitu pendampingan hukum secara objektif. Nah, bagaimana kami sampai pada kesimpulan pendampingan hukum secara objektif? Jadi ketika saya diajak untuk bergabung, kami mempertimbangkan banyak hal, mempelajari fakta-fakta yang ada, berkas-berkas kemudian kami cek, sampai akhirnya kami punya kesimpulan, oke, kami akan bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, bertemu dengan Bu Putri untuk memverifikasi lebih jauh. Dan pada saat pertemuan tersebut juga kami sampaikan sebelum surat kuasa ditandatangani, kami mau mendampingi sepanjang pendampingan hukum secara objektif. Apa itu pendampingan hukum secara objektif? Kita harus setia pada fakta. Kami tahu persis ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya, karena ada sebuah fase di mana publik mungkin merasa dibohongi, ada skenario dalam penegakan hukum, dan kepercayaan itu kan sulit untuk dibangun kembali. Kami masuk di fase berikutnya. Jadi kami bilang kami akan objektif saja dalam pendampingan ini, dan secara objektif kami melihat misalnya Pak Ferdi Sambo dalam peran-peran tertentu, Bu Putri, kami lihat ada banyak hal yang sebenarnya masih perlu di-clearkan, diuji, dan dibahas di proses persidangan nanti. Jadi dengan Anda mempelajari berkas-berkas dan mengetahui fakta, ngecek juga ke lapangan kan, pastinya seorang advokat, Anda yakin Putri Chandrawati bisa bebas dari jeratan hukum? Terlalu dini kalau saya mengambil kesimpulan itu sekarang. Persidangan belum dimulai, dan saya pikir kita harus menghormati proses persidangan nanti. Tapi ada satu hal penting yang juga sudah disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo, juga disampaikan oleh Bu Putri, dan kami sepakat hal tersebut, yaitu mempercayakan, dan bahkan bahasanya tadi kalau didengar itu pasrah terhadap majelis hakim yang mulia. Jadi majelis hakim nanti akan menentukan. Kalau di persidangan itu di sebelah kiri itu adalah jaksa penuntut umum, dia mewakili korban, mewakili masyarakat. Di sebelah kanan ini adalah kuasa hukum. Di depan itu hakim. Ada fakta di tengah-tengah yang kita jaga dan kita uji. Komitmen kami adalah bagaimana memastikan fakta-fakta ini diberikan secara objektif dan kemudian diuji di sana. Kalau ini berhasil diuji dan bersifat terbuka, maka akan terwujud apa yang disebut dengan keadilan untuk semua. Majelis hakim akan memutus berdasarkan data. Jaksa penuntut umum akan menuntut berdasarkan data faktual ini. Penuntut kuasa hukum juga demikian. Publik juga diharapkan bisa melihat fakta-fakta ini. Nah, dalam konteks itulah kami berharap kami tidak mengambil kesimpulan terlalu dini apakah nanti putusannya akan bebas atau tidak, ini terbukti atau tidak. Tapi target kami secara sederhana, harapan kami adalah fakta-fakta dihadirkan di persidangan dan diuji bersama secara objektif. Dengan Anda mengatakan demikian, berarti selama ini yang terjadi di masyarakat, yang berada di masyarakat pun yang dipersepsikan oleh masyarakat itu banyak yang tidak sesuai fakta. Hal ini baru bisa dijawab kalau kita secara clear membagi 3 fase perkara yang berkembang ini. Fase pertama kita sebutlah sebagai peristiwanya, tanggal 4 dan tanggal 7 di Magelang, tanggal 8 di Jakarta. Ini fase pertama. Ada fase kedua yang membuat banyak orang kecewa, marah, sedih, dan segala macam campur aduk yang kita sebut dengan fase skenario, atau mungkin tidak berlebihan saya menyebutnya fase kebohongan, fase kegelapan. Ada fase kedua yang sangat mempengaruhi cara berpikir orang. Tapi jangan lupa, ada fase ketiga ketika proses penegakan hukum itu mulai dilakukan secara relatif lebih benar. Para saksi dan tersangka mulai bicara yang sebenarnya, tidak hanya satu tersangka, beberapa tersangka mulai bicara yang sebenarnya, dan kemudian sampai sekarang tahap 2 dilakukan, dan nanti dalam waktu tidak terlalu lama persidangan akan dilakukan. Kita perlu berikan alokasi energi kita untuk memisahkan mana kebohongan-kebohongan yang pernah terjadi di fase yang kedua, dan mana fakta-fakta yang perlu kita uji dan kita lihat secara objektif. Jadi menurut kami, ini ujian bagi kami untuk bisa menjelaskan fakta-fakta objektif ini, tapi juga ujian untuk kita semua sebenarnya, agar bisa memilah mana fase kebohongan, mana fase penegakan hukum setelah itu. Fase kebohongan itu pernah terjadi dan dilakukan oleh penegak hukum yang seharusnya membongkar kebohongan.
pasti akan sulit kemudian mengubah perspektif masyarakat. Pasti, oh kalau misalnya ini dinyatakan tidak bersalah, ininya disuap A, B, C, D, E, pasti sudah menerima suap. Anda sudah memprediksi ke sana? Pasti sulit dan mungkin sangat sulit. Ini tantangan juga bagi kita semua sebenarnya untuk apa yang kita sebut dengan adil sejak dari dalam pikiran. Untuk memilah itu. Kalau dalam fase berikutnya terkait dengan intervensi, potensi suap dan lain-lain, kami sebenarnya sangat berterima kasih justru ke Komisi Kejaksaan misalnya. Komisi Kejaksaan mengatakan akan mengawal dan mengawasi proses ini. Bahkan ada pernyataan saya baca di media, jaksa-jaksa yang menangani akan dipantau komunikasinya dan lain-lain. Majelis Hakim juga ada fungsi pengawasan di Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, dan juga publik mengawasi secara menyeluruh. Proses persidangan akan dilakukan secara terbuka. Kita akan lihat nanti bagaimana fakta yang diuji dan bagaimana ujungnya putusan pengadilan. Harapan kami sederhana. Kalau ada yang terbukti bersalah, maka hukumlah dia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nggak ada masalah dengan itu. Kuasa hukum juga tidak akan mengada-ngada, misalnya membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Itu komitmen kami sejak awal, janji ke diri kami sendiri tentu saja. Tapi kalau ada yang tidak melakukan perbuatan atau tidak bersalah, pertanyaan sederhananya, apakah adil jika orang tersebut juga kemudian dipenjara atau katakanlah divonis bersalah padahal dia sebenarnya tidak melakukan perbuatan. Nah, ini yang nanti akan kita uji dalam proses persidangan lebih lanjut. Baik, Mas Febri mengatakan persidangan akan dilakukan secara terbuka jika memang kasusnya yang dibela terkait Ibu Putri Chandrawati adalah kasus pelecehan seksual. Bukankah itu akan sulit kemudian persidangan yang dibuka ke publik? Bu Putri, dari dokumen terakhir yang kami dapatkan, Bu Putri itu diduga melanggar pasal 340, 338 secara subsidiaritas atau berlapis, dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya diduga perbuatan bersama-sama. Jadi tidak menggunakan undang-undang TPKS. Yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa ada materi-materi yang dinilai hakim sensitif dan masuk dalam zona yang kemudian ditutup atau dibuka sebagian atau dalam kategori yang lain, itu tentu sepenuhnya kita serahkan pada majelis hakim. Tapi secara prinsip dasar persidangan ini mulai dari dakwaan nanti akan terbuka untuk umum. Itu standar memang di hukum acara pidana kita. Baik, Mas Febri, saat akhirnya Putri Chandrawati ditahan ketika itu di rutan Bareskrim. Itu karena memang dari Mas Febrinya yang menyarankan atau kerelaan dari Putri Chandrawati? Penahanan itu kewenangan dari penyidik ya. Kalau di penyidikan tentu kewenangan dari penyidik. Dasar kewenangan penyidik itu atau alasan penahanan itu kan ada dua, alasan objektif dan alasan subjektif. Dan kalau kita simak pernyataan dari Kapolri, sebenarnya Kapolri mengatakan penahanan dilakukan untuk mempermudah proses persidangan. Dalam posisi kami tentu tidak punya kewenangan untuk dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan. Kami hargai hal tersebut. Bahkan kemarin Bu Putri ketika di bawah ke teman-teman media kan langsung bicara bahwa saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Dan Pak Ferdi Sambo hari ini juga mengatakan beberapa hal yang kurang lebih senada dengan itu. Bahkan Pak Ferdi Sambo menyampaikan secara clear juga permintaan maaf pada semua pihak yang terdampak, termasuk juga keluarga korban. Jadi ada banyak hal memang yang berkembang akhir-akhir ini, dan kami berharap hal tersebut juga sebagai ajakan bagi untuk kita semua untuk betul-betul lebih objektif dan mencoba lebih netral lah setidaknya untuk melihat proses persidangan nanti. Yang salah dihukum, yang tidak salah tentu saja tidak adil jika dihukum. Saya memahami semua, mungkin ada yang sedih, ada yang marah, ada yang kecewa, ada juga yang mendukung. Ada banyak juga yang mengumpat gitu kan. Saya melihat itu sebagai sikap peduli.